Ini adalah Valkyria School, sekolah para manusia super yang mendapatkan kekuatan super melalui artefak. Dan saat ini kepala sekolah Valkyria School sedang mengumumkan kalau proses kebangkitan siswa kelas pertama yang baru mendapatkan artefak dipersilahkan untuk memulai training. Saatnya menunjukkan kekuatan kepada dunia. Dan inilah siswa-siswa Valkyria School yang berlari menuju lokasi para monster. Mereka mau mencari monster lemah untuk dijadikan poin XP. Acara pembangkitan itu disiarkan secara langsung oleh sang kepala sekolah. Acara itu disiarkan untuk memberitahu masyarakat umum kalau pahlawan akan lahir setiap tahunnya dari sekolah Valkyria School, sekolah khusus pembentukan pahlawan dunia. Kepala sekolah memberitahu kalau setiap siswa memiliki kekuatannya masing-masing. Mereka memiliki kekuatan sesuai dengan artefak yang mereka dapatkan. Dan ini dia, sudah muncul 3 goblin. Siswa yang mendapatkan Battle Fist langsung menghancurkan goblin itu dengan tinju supernya. Ada juga siswa cewek yang menyerang goblin dengan artefak pedang suci yang mengeluarkan skill slash. Ada lagi seorang siswi yang mendapatkan tombak besar. Ia melompat dan bersiap untuk menyerang goblin. Dan hasilnya, goblinnya langsung jadi bubur. Wah, si cewek tombak ganas banget powernya. Orang-orang yang menonton kandidat pahlawan itu jadi senang. Kehidupan dunia akan aman kembali. Semua berkat sekolah Valkyria yang melahirkan kualitas pahlawan super yang hebat. Mereka begitu senang dengan para kandidat tahun ini. Terutama kepada 2 siswi ini. Mereka berdua sangat menonjol. Kemampuan mereka sudah seperti pahlawan tingkat atas. Hebat banget kekuatannya. Tapi ketika ada siswa hebat, ada juga siswa yang lemah. Dan inilah siswa paling lemah, ia sedang berlari menuju goblin yang mau ia kalahkan. Siswa lemah ini hanya menggunakan artefak baju ketat. Artefak yang tidak memberinya kekuatan apapun. Hanya memberikan peningkatan pertahanan, tapi itu juga nggak guna karena peningkatannya sedikit sekali. Dan sekarang ia berteriak dengan semangat untuk mengalahkan goblin. Tapi ia malah dihajar oleh goblin. Goblin dengan palu gadanya menghajar si siswa tanpa ampun. Si siswa kesakitan dan ia tidak mau menyerah. Ia melihat ada batang kayu yang bisa ia gunakan. Batang kayu pun diambil, akan tetapi siswa tersebut malah kesetrum. Baju ketatnya mengeluarkan listrik kejut yang menyerang penggunanya. Ternyata artefak bajunya melarang dirinya menggunakan senjata. Soalnya bajunya masih level pemula, di level ini pengguna baju ketat dilarang menggunakan senjata. Jika memaksa, maka akan ada gelombang kejut listrik yang menghukum pengguna. Waduh gaswat, kalau begitu bagaimana cara mengalahkan si goblin? Pakai senjata tidak boleh, lah terus goblinnya diapain? Ya, karena tidak bisa diapa-apain, jadinya siswa tersebut dihajar habis-habisan sama si goblin. Ia dihantam palu gada dalam jumlah banyak. Kasihan amat nih bocah. Dan akhirnya, nggak kuat lagi. Si bocah dengan artefak pakaian ketat langsung tepar. Ia merasa kalah dengan goblin, monster paling lemah di portal dimensi. Tapi siswa tersebut tidak mau kalah. Ia harus menang dan mendapatkan poin XP. Dan akhirnya, ia pun menanggalkan pakaiannya. Ia tidak menggunakan artefak pakaian ketat. Dan ia tidak menggunakan pakaian sehelai pun alias kelontangan. Buset, nggak pakai baju. Dengan keadaannya yang kelontangan, ia pun berhasil mengalahkan goblin dengan menyerang goblin tersebut menggunakan kayu yang ia gunakan sebagai senjata. Wah, kocak banget, para penonton langsung ketawa ngakak. Mana ada pahlawan kelontangan kayak gitu? Saking putus asanya sampai menanggalkan pakaiannya. Ini tontonan dewasa, bukan tontonan anak-anak. Bener-bener kocak nih bocah. Dan ini dia si siswa kelontangan terlemah yang menjadi tokoh utama di cerita ini. Namanya Asahi Hinata. Seorang siswa Valkyria School kelas 1 dengan rank E, rank paling rendah di Valkyria School. Kemudian kita penjelasan dulu. 10 tahun yang lalu ada portal dimensi muncul. Dan portal itu menghubungkan dunia monster dengan dunia manusia. Saat itu dunia kewalahan, dunia hancur lebur dihancurkan oleh banyak monster. Dan saat itu, Asahi Hinata masih berusia 5 tahun. Ia menyaksikan kengerian itu di depan matanya. Semua hancur, dan manusia, mereka sedang berjuang untuk hidup. Asahi kecil syok berat, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ternyata, ada naga besar yang menyerang. Naga itu menuju Asahi, dan si naga bersiap untuk menyemburkan semburan mulut api.
Serangan semburan api diluncurkan, Asahi mulai kepanasan, ia sudah pasrah bakal hangus terkena semburan api. Akan tetapi, muncul pahlawan yang menghadang serangan api itu. Mereka adalah pahlawan manusia yang mendapatkan kekuatan dari artefak yang didapatkan setiap manusia. Asahi merasa senang, ia selamat, ia masih hidup berkat kehebatan para pahlawan manusia. Dan kembali penjelasan, artefak yang diperoleh manusia adalah artefak yang diberikan setelah manusia merasakan mana power. Mereka secara otomatis mendapatkan kontrak dengan artefak yang muncul dari kekuatan mana power yang mereka dapatkan. Setiap manusia memiliki kontrak artefaknya masing-masing, ada yang berguna untuk pertarungan, ada juga yang bisa digunakan untuk support dan membantu pahlawan. Dan ayah Asahi Hinata adalah seorang support terhebat. Ia adalah tanker yang menahan serangan monster. Apapun serangan monster bisa ia tahan. Bahkan seluruh dunia menjulukinya tameng raksasa. Tapi saat semburan naga diluncurkan, ayah Asahi kesulitan. Ia tidak bisa melepas tamengnya, soalnya kekuatan naga sangat overpower, dan rekannya malah tumbang duluan. Ayah Asahi menyuruh anaknya untuk kabur, bawa Shizuku juga. Dia adalah keponakan ayahnya Asahi. Asahi, jadilah kuat dan lindungi semua orang. Ayah di sini akan selalu melindungimu. Cepat pergilah, bawa Shizuku bersamamu. Asahi kecil tidak sanggup mendengar permintaan ayahnya yang membuatnya sedih. Ia tidak mau berpisah dengan ayahnya. Tapi keadaan berkata lain, Asahi harus hidup demi ayahnya. Ia pun membulatkan tekadnya dan memegang tangan Shizuku. Asahi pun berlari sambil membawa Shizuku, walaupun Shizuku menangis karena ia mau menyelamatkan ibunya. Setelah kejadian itu, Asahi berjuang keras. Ia berlatih sepanjang hari, berlari 10 km, angkat beban, berlatih bela diri. Sampai akhirnya ia mendapatkan artefak powernya yaitu baju ketat. Dan sekarang Asahi Hinata menjadi siswa paling lemah dan menjadi bahan bulian temannya. Temannya ini adalah Kimura Takayuki. Ia teman sekelas Asahi. Kerjaannya cuma membuli Asahi. Ia sangat menikmatinya. Karena ada susu basi, Asahi langsung ditumpahi susu basi. Asahi kesal sekali. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia manusia super yang paling lemah. Sial banget mendapatkan kekuatan ampas. Hei bocah lemah, cepat ganti susu basi yang kau tumpahkan, aku mau minum susu. Cepat beli di kantin. Aku menunggumu di sini. Ingat ya, jangan macam-macam denganku. Asahi cuma bisa diam, dan ia menuruti kata Kimura. Asahi pun berjalan ke kantin, dan selama perjalanan, ia diketawain teman-temannya. Ia ditempeli kertas dengan tulisan, manusia super terlemah. Emang ada manusia super terlemah? Kocak bener! Ketika berjalan Asahi berpapasan dengan Shizuku, dia adalah sepupu Asahi. Asahi malu melihatnya. Gimana tidak, dia adalah penyelamat Shizuku. Tapi sekarang ia terlihat seperti pecundang tolol, memalukan. Shizuku hanya melewati Asahi tanpa sepatah kata pun. Asahi cuma diam, ia cuma meratapi mukanya dengan kehampaan. Sebenarnya Asahi ingin menjadi kuat untuk melindungi Shizuku dari bahaya, tapi ternyata Shizuku mendapatkan pedang suci dan menjadi lebih kuat dari Asahi yang mendapatkan baju ketat. Artefak apa Anda baju ketat kayak cosplay jadi Saitama? Ketika memasuki kelas Asahi malah lupa. Ia akan disuruh Kimura beli susu. Malahan balik nggak bawa susu. Kimura kesal sekali, ia tidak mendapatkan susunya. Dasar manusia lemah, kenapa datang ke sini tanpa membawa pesananku? Dasar kau bodoh. Bro Kimura itu sepatuku. Kenapa malah dilempar? Berisik, ambil saja sendiri. Asahi merasa sendirian menghadapi pembuli ini. Soalnya teman sekelasnya tidak ada yang peduli dengan nasib Asahi. Mereka malah pada asik sendiri dan membiarkan Kimura menjadi pembuli. Hei manusia bodoh, kau sudah melanggar aturan di sini. Kau harus mendapatkan hukuman. Ucap Kimura marah dan ia langsung mengeluarkan artefak miliknya, yaitu Battle Fist Armor. Dan langsung dihajar. Asahi dihajar tanpa ampun. Hebat sekali kau masih sadarkan diri setelah menerima serangan Battle Fist milikku. Kau memang samsak hidup yang sangat cocok dijadikan sasaran tinju. Ketika aku menyuruhmu membeli susu, maka beli bodoh. Jangan ke sini tanpa membawa pesananku. Kau bodoh sekali jadi manusia lemah. Harusnya kau diselokan saja. Berdiam di sana menerima nasibmu menjadi paling lemah satu sekolahan. Bro Kimura, tenanglah bro. Tenang bro, ini saya belikan roti ayam panggang bro.
Ucap teman Asahi berusaha membantu. Akan tetapi, Asahi malah diinjak-injak. Waduh, gimana ini, malah tambah parah pembuliannya. Kemudian teman cewek di kelas Asahi bertanya-tanya, kenapa Kimura sangat membenci Asahi, sampai-sampai ia menghajar Asahi setiap hari. Teman ceweknya mengatakan, kalau saat penerimaan siswa di sekolah Valkyria, Asahi bertarung dengan Kimura. Dan Kimura merasa kalah, soalnya Asahi terus bertahan, walaupun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Asahi itu tipe pejuang yang tidak bisa menyerang, tapi pertahanannya di luar manusia normal. Kalau saja Asahi bisa menyerang, dia pasti menjadi pahlawan yang hebat. Sayang sekali, dia cuma bisa bertahan. Dan akhirnya Asahi sudah lemas, ia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ia cuma bisa menerima serangan fatal dari Kimura. Naik kita sniet, ada notifikasi muncul. Asahi mendapatkan angka 9.990. Kurang 10 lagi untuk mencapai 10.000. Asahi tertawa melihat itu, ia malah senang. Wah, Kimura jengkel banget. Sedang dihajar malah ketawa. Dasar manusia lemah. Kimura kembali menghajar Asahi. Angka notifikasi bertambah 1. Asahi kembali dihajar bertubi-tubi dan angka bertambah lagi. Asahi ambruk, ia tidak bisa membalas perbuatan Kimura. Ia cuma bisa pasrah menerima serangan dari Kimura. Kenapa makhluk sepertimu ada di dunia ini, ha? Aku sudah muak melihat mukamu ada di sekolah ini. Sebaiknya kau keluar saja dari sekolah Valkyria dan menjadi pengemis di jalanan, seperti ayahmu yang kehilangan artefaknya dan menjadi pengemis setelah menjadi pahlawan dengan tameng raksasa. Apaan tameng raksasa? Dia cuma manusia lemah yang menerima serangan dan membuat rekan partinya binasa. Seharusnya anaknya juga binasa. Malahan sekolah di sini, bikin muak saja. Wah, mendengar itu Asahi sangat marah. Tubuhnya gemetar, ia sangat ingin membalas ucapan Kimura, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya sudah lemas penuh luka, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Kimura, kumohon berhenti menyerang Asahi, ini sudah cukup Kimura, ucap jongos Kimura. Kimura kesal sekali, ia langsung menarik kerah jongosnya itu. Sebaiknya kau membayar ucapanmu itu dengan menghajar Asahi, kalau tidak kau yang aku hajar. Mendengar ucapan itu, si jongos tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak berdaya di perintah Kimura. Ia soalnya memiliki nasib yang sama, menjadi bahan bulian Kimura. Ia tidak mau menerima hantaman keras dari Kimura. Dan akhirnya, ia mengambil kursi duduk, yang kemudian dihantamlah kursi itu ke arah Asahi. Asahi kesakitan. Sekaligus senang, soalnya notifikasi sudah penuh. Poin menunjukkan 10.000 pas. Kimura dan jongosnya sudah selesai dengan Asahi. Mereka pun meninggalkan Asahi. Asahi sendiri tergeletak lemas. Ia tidak berdaya dengan keadaannya saat ini. Perjuangan sejak kecil sia-sia. Latihannya yang seperti Saitama tidak ada hasilnya. Semuanya percuma. Akan tetapi artefak Asahi malah mengeluarkan notifikasi kembali. Artefak itu mengatakan kalau Asahi telah mendapatkan 10.000 damage. Dan kondisi ini memastikan Asahi untuk mengupdate baju ketatnya. Asahi langsung tersenyum. Ia akhirnya mendapatkan sesuatu yang mencerahkan. Ternyata, selama ini ia harus menerima serangan, hanya untuk naik level. Buset, kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau kayak ini kan aku jadi semangat. Ucap Asahi dengan wajah sumringah.